data node tidak ada perubahan yang signifikan di versi Hadoop 2 dari versi sebelumnya, dari versi yang satu itu. Nah, meskipun konteks yang dibicarakan adalah cluster, Hadoop juga bisa dijalankan dalam single node. Nah, dalam single node, maka semua peran di atas berada dalam satu komputer. Biasanya single node ini digunakan hanya untuk training atau development, bukan untuk produksi skala enterprise. Jadi biasanya cuma development doang. Kalau buat production tuh biasanya node-nya itu udah banyak, karena kan datanya kan udah banyak pasti kan, dan besar. Ini oke. Nah, ini Hadoop versi 2. Nah, ini ada storage-nya yaitu HDFS, name node, secondary node, data node. Ini di processing-nya itu pakai Yarn tadi. Nah, Yarn itu resource manager dan node manager juga. Nah, ini arsitekturnya kayak gini. Nah, lanjut kedua yaitu ada MapReduce. MapReduce adalah kerangka kerja perangkat lunak untuk menulis pekerjaan yang memproses sejumlah besar data. Data input dibagi menjadi gugus-gugus independen. Setiap gugus diproses secara paralel di seluruh simpul dalam cluster. Nah, pekerjaannya terdiri dari dua fungsi, yaitu pemeta atau mapping, dan juga peredam atau reduce, map reduce. Jadi ini sudah fungsinya, memang namanya itu sesuai fungsinya juga. Nah, sedangkan kalau map itu mengkonsumsi data input, menganalisisnya biasanya dengan operasi pemfilteran dan pengurutan dan memancarkan tuple pasangan kunci nilai. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, ini misalkan twinkle twinkle little star hawa dibagi-bagi semua. Nah, kita di mapping nih masing-masing katanya, ini kalimatnya. Nah, twinkle twinkle ada berapa? Ini ada 2, little ada 1, star ada 1. Hawaiian ini ada berapa? Ini masing-masing 1. Up above sampai so high masing-masing 1. Like diamond sampai sky ini masing-masing 1. Nah, kedua yaitu ada peredam atau reduce. Nah, peredam ini mengkonsumsi tuple yang dipancarkan oleh pemeta, oleh map tadi, dan melakukan operasi ringkasan yang menciptakan hasil gabungan yang lebih kecil dari data pemetaan. Nah, ini reduce ini gabungan dari hasil dari map ini. Nah, masing-masing di reduce. Dari masing-masing tuple ini di reduce. Jadi intinya sih dijumlahin ada berapa aja gitu. Twinkle-twinkle ada 2, Hawaiian ada 1, masing-masing 1 kan, kecuali twinkle aja 1. Nah, outputnya dari pekerjaan ini adalah hitungan berapa kali tiap kata muncul dalam teks. Nah, ini contohnya. Pemeta atau map tadi mengambil setiap baris dari teks input sebagai input dan memecahnya menjadi kata-kata. Ia memancarkan pasangan kunci atau nilai setiap kali kemunculan suatu kata, diikuti oleh satu output diurutkan sebelum dikirimkan ke peredam. Nah, jadi gini contohnya. Peredam menjumlahkan hitungan individu untuk setiap kata ini dan memancarkan pasangan kunci atau nilai tunggal yang memuat kata tersebut dan jumlah kemunculannya. Nah, ini dia. Okay. Kode MapReduce biasanya ditulis dalam bahasa Java, namun dapat dimungkinkan juga menggunakan bahasa yang lain melalui Hadoop Streaming. Nah, contohnya itu misalkan inputnya itu file text berisi of the ID, employee name, dan cell amount. Outputnya itu jumlah seluruh sel per employee. Nah, Hadoop memecah job menjadi map test secara individual. Nah, jumlah map test ditentukan oleh banyaknya data input. Tiap map test menerima sebagian dari keseluruhan job input untuk diproses secara paralel. Mapper memproses satu input record dalam satu waktu. Untuk tiap input record dihasilkan 0 atau lebih record sebagai output. MapReduce juga ada juga ini namanya shuffle and sort. Hadoop secara otomatis melakukan sort and merge
output dari seluruh map test, mengurutkan record berdasarkan key, misalkan key-nya nama. Nah, proses antara transparan ini dikenal sebagai shuffle and sort. Hasilnya digunakan untuk reduce test. Reduce, input pada reducer berasal dari shuffle and sort yang tadi itu. Seperti map. Fungsi reduce menerima satu record satu waktu. Suatu reducer menerima semua record dari suatu key. Untuk tiap input record, reduce dapat menghasilkan 0 atau lebih output record. Nah, dalam kasus ini yang tadi itu, yang employee tadi, fungsi reduce menjumlahkan total sales per employee, menghasilkan employee name, yaitu key-nya itu misalkan employee name, dan total sales sebagai output dalam bentuk sebuah file. Tiap file output reducer dituliskan ke direktori job tertentu di HDFS. Nah, ini contohnya, kayak yang tadi sama sih. Nah, ini dari Alice sampai Diana ini di mapping. Kan ada yang double nih kayak Alice, Bob, Alice, Diana, Carlos, Bob, Alice, Carlos, Diana. Nah, di mapping nih masing-masing, misal per 22. Alice, Bob, Alice, Diana, Carlos, Bob, Alice, Carlos, Diana. Lalu di shuffle and sort. Semuanya di shuffle dan di sort, digabungin sih, diurutin. Nah, Alice kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, Carlos ada 2, Bob 2, Diana 2. Nah, lalu hasilnya itu di reduce. Jadi dijumlahkan juga ini. Alice hasilnya itu totalnya itu segini, Carlos segini, Bob segini, dan Diana segini. Oke. Nah, keuntungannya pakai map reduce yaitu sederhana serta fault tolerance, terutama dibandingkan dengan model pemrograman terdistribusi lainnya. Dan juga fleksibel, yaitu menyediakan kemampuan analitik dan bekerja dengan banyak tipe data dibandingkan SQL. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Karena bekerja dengan data berkuantitas kecil pada suatu waktu, berjalan secara paralel antar cluster tidak berbagi pakai apapun di node yang tersedia. Nah, yang ketiga dari Hadoop ini ada YARN, atau singkatannya itu Yet Another Resource Negotiator. YARN ini sistem operasi terdistribusi skala besar untuk aplikasi data besar, aplikasi big data maksudnya. Dirancang untuk manajemen cluster. Teknologi ini merupakan fitur utama Hadoop generasi kedua. Perangkat pemrosesan terdistribusi dari Apache Software Foundation, open source. YARN adalah penulisan ulang perangkat lunak yang memisahkan manajemen sumber daya dan kemampuan penjadwalan MapReduce dari komponen pemrosesan datanya. Nah, YARN ini setiap paket YARN cache ini yang diunduh sehingga tidak diperlukan lagi. Ini juga memparalelkan operasi untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya sehingga waktu install lebih cepat dari sebelumnya. Nah, YARN adalah manajer paket yang relatif baru. Dan jadi YARN ini kayak kalau yang pernah main JavaScript itu namanya npm itu ada itu dari Node. YARN adalah manajer paket yang relatif baru, dibangun oleh kolaborasi divisi open source Facebook, Google, Tilde, dan Expo untuk membantu menyelesaikan kebutuhan yang mereka miliki untuk konsistensi, keamanan, dan kinerja. YARN telah berkembang menjadi saingan npm. Nah, ini yang dibilang tadi. Atau disebutnya atau singkatannya itu Node Package Manager. Dan memiliki banyak nama besar yang mendukungnya saat ini, yang dirilis pada Oktober 2016, menjanjikan kecepatan pengembang berkat caching lokalnya, konsistensi berkat file kuncinya, dan keamanan menggunakan jumlah cek untuk menguji integritas paket sebelum dijalankan. Nah, fitur utama YARN adalah mode caching offline. Setelah sebuah paket diinstal dari registry npm, itu dapat diinstal lagi tanpa internet. Ini determinisme, paket-paket akan selalu diinstal dengan cara yang sama di beberapa mesin selama menggunakan versian yang sama. Nah, yang kedua itu performa jaringan. Permintaan jaringan dari YARN ANRI untuk memaksimalkan pemanfaatan jaringan.
ketahanan jaringan. Jika satu permintaan gagal, hal tersebut tidak menghentikan keseluruhan pemasangan. Sebelumnya dengan npm, jika tidak dapat mendapatkan satu paket yang coba dipasang, keseluruhan pemasangan akan gagal. Nah, sedangkan kalau pakaian itu tidak akan terjadi. Nah, ini menjaga tidak cocokan versi paket dari membuat duplikat dalam node modul dan mengangkat paket ke bagian atas node modul, mengurangi ukuran dependensi total. Oh, 2 kali ini. Oke, lewat. Oh ya. Nah, ini kelemahannya Hadoop, yaitu inti dari Hadoop adalah HDFS dan MapReduce. HDFS untuk menyimpan semua data, sedangkan MapReduce untuk mengolah data dan mendapatkan informasi yang berguna dari HDFS. Kelemahan dari Hadoop yaitu MapReduce hanya bisa berjalan secara serial untuk mengolah data, cuma serial doang gitu, nggak bisa paralel. Artinya tidak bisa dilakukan pemrosesan data secara paralel. Nah, sangat terasa di Hadoop versi 1 yang satu ini. Nah, untuk yang versi 2 sudah ada teknologi baru yang ditambahkan, yaitu YARN, sehingga kelemahan ini bisa diabaikan. MapReduce hanya bisa berjalan dalam batch atau secara periodik dan tidak bisa terus-menerus secara real time. Hal ini membuat MapReduce tidak bisa mengolah data dalam bentuk streaming tanpa henti, seperti misalnya tweet dari Twitter. Yang streaming itu yang real time itu nggak bisa. Nah, namun kelemahan tersebut yang tadi itu dapat diatasi dengan teknologi lain, misal Apache Storm dan Apache Spark yang berada di atas Hadoop, sehingga penggabungan ini menjadi satu kesatuan yang masih merupakan solusi big data paling populer. Kelemahan lainnya yaitu latensi dan data processing. Latensi adalah keterlambatan data untuk mengambil dari HDFS dengan menggunakan MapReduce ke level aplikasi misalnya web app. Bagi yang sudah pernah menjalankan MapReduce di Hadoop akan merasakan adanya kelambatan dalam mengolah data. Nah, kelambatan ini selain karena sifat MapReduce yang berdasarkan batch, juga karena ukuran data yang relatif sangat besar. Untuk mengatasi masalah ini, software lain itu ada non-relational DB atau NoSQL seperti MongoDB, Apache HBase, Apache Cassandra dan lain-lain bisa ditambahkan di dalam solusi big data ini. Nah, selain itu ada streaming dan data processing. Streaming data processing itu kelemahan juga. Pada streaming data secara real time, kelemahan ini banyak dikeluhkan oleh pengguna Hadoop karena data yang masuk secara terus-menerus tidak bisa dianalisis langsung secara real time karena MapReduce berjalan secara batch atau periodik. Nah, contohnya itu ya dari Twitter, data tweet dari Twitter atau secara real time gitu, kayak ya post Facebook, Instagram, Telegram, Instagram gitu lah. Nah, yang bisa ada 3 software yang bisa ditemukan untuk menutupi kelemahan ini. Itu adalah Spring XD, Apache Storm dan Apache Spark Streaming. Oke. Oke, cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Oh ya, nanti minggu depan mulai masuk ke ke pengantar Python untuk data science. Langsung praktek kita nanti. Nanti install dulu Anaconda yang kemarin itu. Atau kalau nggak mau install bisa pakai Google Colab. Itu gratis kok. Ada yang pernah pakai Google Colab? Belum, Pak. Situsnya apa, Pak? Nah, itu di chat tuh, colab.research.google.com. Itu pakainya Python ya. Mungkin bisa baca-baca dulu Python itu apa aja, itu kan sintaks-sintaks dasar gitu kan. Ya nanti juga kita belajar bareng juga nanti minggu depan.
Oke. Dan nanti buat minggu depan install itu dulu ini apa? Pakai ini aja deh, pakai Google Colab aja ya. Paling baca-baca itu aja Python itu buat data science. Ini dasar-dasar Python aja dulu deh, pelajarin sintaksnya apa aja gitu, function. Nah cukup ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.